Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kebun Hijau Nusantara, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di belakang saya ini adalah pohon gaharu yang terkenal gubalnya itu memiliki harga yang sangat fantastis, apalagi yang super king ya. Nah, bisa saudara lihat. Nah, ini sudah ada penampakan yang hitam ketika kulitnya saya kelupas ya. Ini inokulasi sekitar sekitar 6 bulan yang lalu, saudara-saudara. Itu inokulasi uji coba saya pertama, dan alhamdulillah ketika saya lihat sangat baik. Hari ini saya akan membongkar bagaimana inokulasi tersebut saya lakukan langkah demi langkah agar ini bermanfaat untuk saudara-saudara yang lain yang mempunyai tanaman gaharu bisa melakukan inokulasi mandiri tentunya. Persiapan alat yang memang kita butuhkan adalah bor tangan pastinya. Bor yang pakai baterai, karena memang ini di lahan ya, nggak mungkin di sini ada listrik. Terus mata bor, ini bornya kita pasang ya, kita pasang mata bornya. Nah, sudah kita kunci. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pengeboran titik-titik yang akan kita masukkan cairan inokulasi tersebut. Kita bor titik-titik yang akan kita lakukan inokulasinya, saudara-saudara. Bor ya, dengan posisi 45 derajat ke bawah ya, ke arah bawah tentunya. Bisa saudara lihat, kita dekatkan ya. Ini pengeborannya 45 derajat ke bawah. Sudah 45 derajat, kita buka lebar bagian lubangnya. Kemudian udah, ini pengeboran pertama. Selanjutnya di sini pengeboran keduanya kita lakukan 45 derajat ke arah bawah ya. Nah, di sini posisinya seperti tangan ya. Ini kesambung sama yang ini ya, di sini ya. Oke, udah ada 3 titik yang kita bor. Kemudian kita masukkan cairan inokulasinya. Cairan inokulasi tersebut kita masukkan ke sini ya. Nah, saudara-saudara, ini cairannya sudah ada sekitar 10 cc ya. Ini cairan yang berasal dari fusarium. Ini cairan fusarium yang menyerang tanaman pisang tentunya. Dan cairan fusarium ini diperoleh dari pisang yang terkena penyakit fusarium pastinya, yang terkontaminasi oleh jamur fusarium.
Cairan dari batang pisang tersebut yang sudah membusuk, yang baunya luar biasa, itu akibat pembusukan Fusarium. Cairan itu yang kita ambil, kita masukkan ke batang gaharu yang sudah kita bor tadi. Tujuannya itu untuk menginfeksi Fusarium, sehingga tanaman gaharu ini mengeluarkan resin untuk mempertahankan dirinya. Ketika dia mempertahankan dirinya, terbentuklah gubal akibat resin tersebut. Lama kelamaan gubal ini akan menghitam dan mengeras, sehingga menghasilkan ya harum yang luar biasa tentunya. Kemudian kita masukkan seperti ini ya saudara-saudara. Kita masukkan cairan Fusarium. Oke, sudah masuk ke lubangnya. Pas, ini udah penuh, bisa saudara lihat. Udah pas, nggak keluar dia. Sudah saya tekan, keluar buih. Ketika saya tekan di sebelah sini, oke. Kemudian kita lepas, jangan ditekan ya. Kita masukkan lagi ke lubang yang, karena 3 lubang tadi. Masukkan lagi. Oke, pas. Oke, lagi sebelah sini. Tujuan daripada 45 derajat itu cairan Fusariumnya menampung ke dalam, ke arah bawah, jadi dia nggak keluar batang. Oke ya, bisa sudah lihat. Oke, mantap. Kita tunggu sebentar biar dia mengering dulu, kemudian kita tutup. Kalau enggak, lem lakban sengnya ini terlepas nanti. Kenapa kita menggunakan lakban seng ini? Dia semakin panas semakin lengket ya, makanya kita lakukan dengan lakban seng ini tentunya. Oke. Pas ya. Ini 1, 2, 3. Nah, saudara-saudara, itulah cara inokulasi gaharu alami dengan bahan alami yang ada di sekitar kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya saudara-saudara. Kita membongkar trik ini untuk memperoleh hasil dan berbagi ilmu tentunya. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya, serta komen, like tentunya, share ke kawan-kawan yang lain apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. See you again. Salam edukasi, salam kebun hijau Nusantara, petani mandiri tentunya.